Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lover, selamat datang kembali di Rio Sport Channel. Ada beberapa berita terbaru seputar sepak bola Indonesia dari Liga 1 dan juga Liga 2 tentang transfer dan juga pernak-perniknya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, inilah Rio Sport selengkapnya. Sebuah perusahaan pemasaran dan penyelenggaraan olahraga bernama Nine Sport rencananya akan mengadakan sebuah turnamen pramusim mini bertajuk Nine Sport Cup. Turnamen ini rencananya akan digelar 13 Juni hingga 22 Juni 2021. Kabarnya sebanyak 14 klub akan diikut sertakan, namun belum dijelaskan tim mana saja. Dan bahkan ada 2 klub diantaranya berasal dari luar negeri. Dari Liga 1 sendiri, klub yang dipastikan ikut adalah Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Arema FC. Sementara tim Liga 2 ada Rans Cilegon FC, PSMS Medan, Sriwijaya FC, Persis Solo, dan PSG Pati. Dan klub luar negeri yang sudah menyatakan ikut serta adalah klub Malaysia Sabah FA. Sementara satu klub asal Australia belum bisa dipastikan klub mana. Menurut CEO Nine Sport, Arif Wicaksono, turnamen ini ditujukan untuk mengisi kekosongan sebelum kompetisi. Untuk lokasi, venue, dan perizinan masih dibicarakan. Ada 2 opsi tempat penyelenggaraan, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Turnamen ini pun rencananya akan disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi nasional. Persib Bandung sendiri mengakui menghargai undangan Nine Sport ini. Pihak Persib menganggap turnamen ini bisa menjadi ajang mengasah kemampuan sekaligus menyeleksi pemain. Para pemain lokal maupun asing Persib akan diuji di turnamen ini. Khusus pemain asing, saking banyaknya tawaran yang masuk tentang pemain asing Asia calon pengisi satu slot, Persib akhirnya akan melakukan seleksi pada para pemain asing yang akan gabung. Setelah nama-nama seperti Farhad Musabekov, Kota Kawase, Brandon O'Neil, sampai Daniel Bowman terus dikaitkan. Kini satu nama lagi muncul. Ia adalah gelandang Kroasia berpaspor Lebanon, Basel Ceradi. Pemain yang kini bermain di Liga Kroasia bersama klub Hajduk Split ini sebenarnya kelahiran Denmark. Ia pun pernah berkostum timnas Denmark U16, U17 hingga U21. Bersama timnas Denmark, Basel telah tampil sebanyak 20 kali dan mencetak 2 gol. Namun untuk timnas senior, Basel memilih gabung dengan timnas Lebanon. Di timnas Lebanon, ia telah tampil 11 kali dan mencetak 1 gol. Pihak Persib sendiri mengatakan akan menyeleksi terlebih dahulu para pemain asing yang akan direkrut. Soal keputusannya akan diserahkan pada pelatih Robert Rene Albert. Jadi, akhir bulan ini akan ada beberapa pemain asing yang mendarat di Indonesia, yakni Farhad Musabekov, Brandon O'Neil, Daniel Bowman, dan Basel Ceradi. Namun, para pemain ini belum tentu akan ikut seleksi di Persib. Bisa jadi para pemain ini akan seleksi di klub lain. Dari Arema, pihak Arema memberikan keterangan soal isu Farsad Nur yang akan gabung Arema. Menurut Jenderal Manajer Arema Rudi Widodo, semua itu baru sebatas rumor. Nanti setelah pelatih Eduardo Almeida menangani tim, baru akan diputuskan kepastiannya. Farsad sendiri santer diisukan akan gabung Arema setelah ia mengunggah postingan kepala singa berlatar belakang biru.
Mantan striker Madura United dan Arema, Rivaldi Bowo, kembali lakukan prank. Setelah sebelumnya ia bermain di Piala Menpora bersama Persebaya, namun kabur saat akan direkrut, ia pun dikabarkan trial di Persik Kediri. Namun saat akan direkrut, Rivaldi pun justru menerima tawaran dari klub Liga 2 Persis Solo. Dikabarkan Rivaldi resmi direkrut Persis Solo, namun pemilik Persis Solo Kaisang Pangarep merasa tak cocok dengan Rivaldi. Nah, bagaimana nasibnya kini? Setelah Santer diisukan akan kembali ke Persela karena ia memposting golnya saat berkostum Persela, striker jangkung asal Prancis Loris Arnaud dikabarkan justru akan kembali ke Persikabo. Hal ini didasari komentar pelatih Persikabo Igor Kurchenko yang mengatakan kemungkinan akan datangkan striker asal Prancis. Bersama Persikabo sendiri, Loris tampil cukup apik. Dari 21 penampilan di musim 2019 lalu, Loris mampu mencetak 7 gol. Borneo FC dipastikan telah memiliki 3 pemain asing. Setelah sebelumnya memiliki Javlon Guisenov dan Amer Bekik, kini 1 pemain asing yang dipinjamkan yakni Nurudin Davronov telah kembali dari masa pinjaman. Kini Borneo FC masih memburu 1 pemain asing lagi. Tanda tangan Jonathan Baumann pun yang dikabarkan tengah diburu tim Borneo FC. Dari Timnas Indonesia, Timnas Indonesia resmi berangkat ke Dubai untuk melakukan persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Dari 38 pemain yang diseleksi, pelatih Sintayong akhirnya mencoret 10 pemain dan menyisakan 20 pemain yang resmi dibawa. Dari 10 pemain yang dicoret, diantaranya ada Maklok dari Persija, Arthur Irawan dan Ega Rizky dari PS Sleman. Dan inilah daftar 28 pemain yang dibawa Sintayong ke Dubai. Kita beralih ke Liga 2. Dari klub Rans Cilegon FC kembali merekrut 1 pemain dari Liga 1. Ia adalah wonderkid Arema, Tegar Infantri. Tegar yang sebelumnya absen bersama Arema karena ikut seleksi TNI AU, akhirnya memilih berlabuh ke Liga 2 bersama Rans Cilegon FC. Setelah mendatangkan Rivaldi Bowo, pemilik Persis Solo Kaisang Pangarep tampaknya belum puas. Sejumlah nama terus diburu, diantaranya Evan Dimas Darmono dari Bayangkara Solo FC, Egy Maulana Fikri dari Lesya Gdansk, sampai jebolan Feyenoord Yusa Nugraha. Bahkan jika diresmikan boleh pakai 1 pemain asing di Liga 2, Kaisang menyebutkan telah menghubungi striker timnas Inggris Harry Kane untuk bergabung dengan Persis Solo. Wow. Setelah sebelumnya dikabarkan didekati Sriwijaya FC, YouTuber tersukses se-Asia Tenggara Atta Halilintar ternyata menolak gabung dengan Sriwijaya FC. Atta lebih memilih akan mengakuisisi saham milik PSIM Yogyakarta. Hal ini terlihat dari postingan Atta yang memperlihatkan tengah bersama CEO PSIM Bambang Susanto. Namun jika benar, Atta kemungkinan tak bisa mengganti nama PSIM. Sebab PSIM dilarang ganti nama selamanya. Sriwijaya FC pun tak patah arang dengan mundurnya Atta. YouTuber tersukses saat ini di Indonesia, Baim Wong, dikabarkan akan membeli saham Sriwijaya FC. Oke, itulah Rio Reasport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih banyak nih yang udah mampir ke channel ini, menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan
mensupport channel ini dari awal hingga seperti saat ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Kita bangun sama-sama channel ini agar jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioha Sport.